Di Los Angeles, Amerika, setiap minggu jutaan dolar berpindah tangan di dalam truk baja. Dan setiap minggu ada yang mencoba ngerampoknya. Suatu hari, Mamang botak kalem melamar kerja sebagai penjaga truk uang. Nilainya biasa aja, sikapnya dingin, matanya kosong. Nggak ada yang tahu dia tidak datang untuk bekerja. Dia datang untuk berburu. Karena beberapa bulan sebelumnya, seorang anak metong saat perampokan gagal. Dan ayahnya tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat membayar tuntas. Ini bukan film aksi biasa. Ini kisah tentang kesabaran yang berubah menjadi amarah. Tentang dendam yang direncanakan dengan presisi. Dan tentang satu pria yang lebih berbahaya dari seluruh geng kriminal dalam film Wrath of Man. Suatu hari ada mamang botak yang lagi wawancara kerja di perusahaan Vortico Security. Itu adalah perusahaan truk pengangkut uang. Mamang botak satu ini namanya Patrick Hill, diperanin sama Jason Statham. Kita panggil aja Mamang H. Karena pengalaman kerjanya bagus dan cocok sama perusahaan Vortico Security, jadi Mamang H udah langsung ditawarin buat kerja nih sama HRD-nya. Mamang H kerjanya bakal nyetir truk berlapis baja buat nganterin berjuta-juta uang dolar cash ke klien perusahaan. Bisa ATM, supermarket, bank, banyak deh pokoknya. Mamang H diwanti-wanti kalau kerjaan dia nih punya resiko tinggi. Karena bisa aja diincer sama orang jahat karena tahu di dalam truk ada banyak uang. Bahkan HRD-nya bilang beberapa waktu lalu sempat ada petugas yang dijahatin sama rampok sampai metong. Dan pelakunya belum ketahuan siapa. Jadinya harus selalu siap siaga nih. Mamang H jawab dia siap buat bekerja. Besoknya Mamang H langsung ketemu sama atasan dia. Namanya Pak Bulet. Dia nih yang bakal ngelatih Mamang H dan ngatur-ngatur nanti kerjanya sama siapa dan ngantar uang kemana. Sebelum mulai bekerja, Mamang H melakukan tes kebugaran fisik dan tes nembak dulu nih. Dia dinilai sama Pak Bulet. Karena emang udah jago banget, jadinya Mamang H gampang ikut tes beginian. Dia udah sering terlatih dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Udah gak perlu diraguin lagi deh pokoknya. Bukan cuma itu, Mamang H juga dites kemampuan mengendarai truk besar dengan baik. Dan lagi-lagi, Mamang H emang udah bisa dan jago. Pak Bulet langsung seneng dan bilang Mamang H bakal dapat tugas pertamanya besok. Keren emang Mamang H nih, laki abis. Besoknya Mamang H langsung dikenalin ke pekerja-pekerja lain sama Pak Bulet. May I introduce H? Put him down, Dana. Come, I'll show you locker. Abis itu, Mamang H juga dikenalin sama Boy dan Bob. Yang kiri namanya Boy, yang kanan namanya Bob. Mereka berdua udah cukup lama kerja di Vortico Security. Sebelum mulai kerjain tugas pertama, Mamang H dikasih segala alat persiapan dulu nih. Pastinya dia dapat senjetong buat berjaga-jaga. Hari itu, Pak Bulet tugasin Mamang H buat kerja bareng Pak Bulet dan juga Boy. Tapi Boy malah sengak gitu tuh. Dia kelihatan mau nggak mau kerja sama orang baru alias Mamang H. Tapi ya udah deh, mereka jalanin aja tuh. Namanya juga kerja kan? Setiap pekerjaan pengangkutan dan pengantaran uang ini pasti dikerjain antara 2-3 orang. Ada yang bertugas jadi sopir kayak Boy, ada yang jadi utusan buat nyampein pesan dan jadi perwakilan kayak Mamang H. Terakhir ada yang jadi penjaga di belakang kayak Pak Bulet. Intinya harus bisa kerja sama dengan mereka. Pas udah sampai di lokasi klien, yaitu Bank of United States, Mamang H sama Pak Bulet langsung ke dalam buat angkut uang dari bank itu. Sementara Boy tetap di dalam truk buat jagain truknya. Pas udah diambil, mereka langsung balik lagi ke truk buat masukin uangnya. Ada lumayan banyak kan tuh uang yang dibawa. Ngeri sih ini bawa banyak uang begini. Nantinya uang itu bakal dikirim ke klien penerima. Pas udah selesai kerja hari itu, Mamang H, Boy, dan Pak Bulet langsung balik lagi ke tempat kerja. Mereka udah melakukan segala pekerjaan hari itu dengan aman dan selamat. Semuanya lancar. Abis selesai kerja hari pertama, Mamang H diajak sama Pak Bulet buat minum-minum dan main biliar. Itu katanya tradisi untuk orang yang habis hari pertama kerja. Tapi di situ Mamang H cuek banget. Dia nggak mau banyak berinteraksi sama pekerja-pekerja lain. Diajak ngomong aja, dia balasnya singkat dan seadanya. Jadi kayak nggak disukain gitu deh Mamang H sama pekerja lain. Besoknya Mamang H, Boy, sama Pak Bulet kerja bareng lagi. Sekarang mereka situasinya lagi mau nganter, bukan mau ngangkut.
Tapi tiba-tiba Pak Bulet yang lagi turun ke lokasi ketemuan malah nggak balik-balik dan nggak ada kabar. Gak lama kemudian ada suara orang jahat dari handy talkie atau HT-nya Pak Bulet. Listen to me, ladies. If you want to see your girlfriend again, then do exactly as I say. Boy malah kepanikan tuh baru denger begitu. Sedangkan Mamang Ha jauh lebih tenang. Boy sempat berpikir mau ninggalin Pak Bulet yang lagi sama orang-orang jahat. Tapi Mamang Ha tegesin kalau mereka harus jemput Pak Bulet di dalam. Gak boleh ninggalin. Jadilah mereka berdua ke dalam tempat ketemuan buat selamatin Pak Bulet. Pas masuk ke dalam, Mamang Ha sama Boy udah ngeliat ada 2 mobil yang nahan mereka di depan sama belakang. Mereka harus siap siaga nih. Di situ juga komplotan orang jahat itu langsung ngancem-ngancem bakal bikin metong Pak Bulet kalau Mamang Ha sama Boy gak mau nurutin perintahnya. Mereka disuruh masukin semua uang ke dalam mobil box di belakang mereka. Wah, rampok ternyata komplotan itu. Mamang Ha langsung minta Boy buat tenang karena Mamang Ha mau beraksi sendirian. Wah, gila sih ini. Pas lagi ngelemparin uang-uangnya, Mamang Ha sengaja lempar 1 tas uang keluar biar ada orang komplotan yang mau ngambil keluar. Ngeri juga nih, berasa nantang maut. Pas ada orang komplotan yang keluar buat ambil tas uangnya, Mamang Ha langsung ngelakuin aksinya. Dia tipu dan dia tembak orang itu pakai senjetongnya sampai metong. Abis itu Mamang Ha langsung bikin metong orang-orang komplotan yang lain. Tujuan dia cuma satu, biar Pak Bulet selamat. Keren juga nih Mamang Ha beraksi sendirian. Semua orang komplotan langsung pada takut dan panik. Sampai akhirnya tinggal 1 orang komplotan nih yang harus dia bikin metong. Mamang Ha sengaja nggak langsung matiin karena pengen nanya mereka nih kerja buat siapa. Tapi karena orang komplotan itu nggak mau jawab, jadinya langsung dibikin metong aja deh sama Mamang Ha. Boy dan Pak Bulet yang ngeliat itu langsung shock. Mereka nggak nyangka Mamang Ha sejago itu tanpa kasih ampun. Abis itu Mamang Ha langsung buka masker topeng para komplotan itu. Dia pengen hafalin bentuk mukanya kayak gimana aja. Pas sampai di kantor lagi, Mamang Ha ditanya-tanya sama tim penyelidik swasta. Mamang Ha ceritalah dengan jujur gimana kejadian sebenarnya. Abis itu, Mamang Ha dikasih lihat rekaman CCTV kejadian rampok beberapa waktu lalu sebelum Mamang Ha masuk kerja di situ. Tim penyelidik pengen tahu apakah ada kaitannya atau enggak. Pas ngeliat rekaman CCTV itu, Mamang Ha kayak langsung teringat sesuatu. Ada yang menarik perhatiannya. Tapi dia nggak bisa ungkapin itu. Dia milih buat diem dan ngerahasiain sendiri. Mamang Ha cuma bilang rekaman CCTV itu nggak ada kaitannya sama kejadian rampok hari ini. Nggak lama setelah itu, Mamang Ha didatengin sama pemilik perusahaan itu. Si bapak pemilik perusahaan bilang bakal langsung naikin jabatan Mamang Ha karena udah berjasa jadi penolong kejadian bahaya. What you did deserves credit. You're a real hero. That's not wasted on me. Why don't you take the rest of the day off? Well, Terry and I discuss your promising future. Bakal naik jabatan dong. Keren amat ya Mamang Ha ini. Tapi di luar 2 orang tim penyelidik swasta malah telepon bosnya dan bilang sesuatu yang mencurigakan. Ternyata mereka udah kenal sama Mamang Ha sebelumnya. Lah, siapa itu mereka ya? Mereka bilang kalau Mamang Ha itu udah jadi buronan pihak misterius selama 25 tahun. Bureau's been trying to catch this man for 25 years. We're just gonna let him sit on hundreds of millions? Money doesn't mean a thing to him. Listen, there's a reason why I chose you two, because we have the same priorities. Abis itu, bosnya cuma nyuruh supaya mereka masih harus pura-pura dulu. Duh, aneh dan mencurigakan banget kan mereka ini. Malamnya, Mamang Ha dapat informasi tentang berkas pribadi para pekerja di Fortico Security dan laporan hasil otopsi dari orang suruhannya. Apa maksudnya ya? Apa jangan-jangan Mamang Ha juga lagi ngelakuin misi diem-diem di Fortico Security itu? 3 bulan kemudian, Mamang Ha sama Pak Bulet kerja kayak biasa. Tapi pas mereka lagi di perjalanan, tiba-tiba truk mereka dicegat sama komplotan orang-orang jahat. Komplotan itu langsung bikin jendela mobil pada gelap biar Pak Bulet sama Mamang Ha nggak bisa ngeliat keluar. Bukan cuma itu, para komplotan juga bikin dalam truk sesak dan gas beracun. Jadi mau nggak mau, Pak Bulet sama Mamang Ha keluar nih. Tapi pas Mamang Ha keluar dan menampakkan dirinya, tiba-tiba para komplotan itu langsung ketakutan. Mereka kayak kenal sama Mamang Ha dan gak berani buat ngelawan. Pas ngejelasin kejadian itu ke HRD, si HRD sampai kebingungan.
kok bisa orang jahat ngelihat Mamang Ha doang langsung ketakutan? Tapi emang begitu faktanya. Abis kejadian itu, Mamang Ha langsung dideketin sama salah satu cewek pekerja di situ. Namanya Dana. Dia ngajakin Mamang Ha buat minum-minum dan mampir ke rumahnya tuh. Di rumahnya Dana, habis minum-minum, Mamang Ha langsung ngubek-ngubek barang mencurigakan dan ditunjukkan ke Dana. Ternyata barang itu adalah tumpukan uang ratusan ribu dolar. Mamang Ha langsung nanya, Dana bisa jelasin nggak itu uang apa? Karena Dana nggak mau jawab, jadinya Mamang Ha langsung pakai senjetong buat bikin si Dana jadi takut tuh. Ngeri banget ya. Sampai akhirnya Dana mau jawab kalau uang itu dia colong dari kantor buat disimpan jadi uang pensiunnya. Dana bilang dia nggak punya tujuan lain selain cuma untuk masa pensiunnya. Abis itu Mamang Ha langsung percaya aja deh sama Dana. Tapi Mamang Ha tegesin kalau Dana nggak mau kasih tahu informasi yang Mamang Ha butuh. Mamang Ha bakal bikin metong Dana. When it comes to luck, you're not telling me something that I need to know. I need to understand. I'm exhausted, seriously. Mamang Ha bilang kalau dia lagi menyimpan dendam. Kalau Dana sampai merecoki urusannya Mamang Ha, nggak segan-segan Dana bakal dibikin metong. Sebelum ngelanjutin plot utama, coba kita mundur dulu di 5 bulan sebelumnya. Sebelum Mamang Ha lamar kerja di Fortico Security, Mamang Ha nih sebenarnya orang kelas atas. Dia seorang bos mafia atau sindikat kriminal yang diseganin karena terkenal berbahaya. Jadi sebenarnya Mamang Ha ini juga dari kalangan orang jahat. Dia punya 1 orang anak laki-laki yang udah remaja. Cuma Mamang Ha ini duda karena udah cerai dari mantan istrinya. Jadi kadang anaknya bareng mantan istri, kadang juga bareng Mamang Ha. Kebetulan sekarang lagi sama Mamang Ha nih. Mamang Ha sama anaknya nih tadinya cuma mau keliling keluar sambil cari makan. Tapi tiba-tiba Mamang Ha ditelepon sama bawahannya. Katanya ada kerjaan mendadak. Mamang Ha dimintain tolong buat bantuin mantau pergerakan truk punya Fortico Security. Karena mereka punya rencana mau ngerampok uang di dalam truk itu suatu hari nanti. Jadi perlu mantau pergerakannya dulu. Mamang Ha sebenarnya nggak mau ngelakuin itu karena dia lagi quality time sama anaknya. Tapi karena beberapa bawahannya emang lagi kena masalah di jalan, jadi mau nggak mau nih Mamang Ha harus ikut bantu sedikit. Cuma mantau pergerakan truk doang kan. Pas udah sampai di lokasi, Mamang Ha langsung turun, sedangkan anaknya nunggu di dalam mobil. Mamang Ha pura-pura mau beli cemilan nih. Pas udah ngeliat truk Fortico Security, Mamang Ha langsung kasih tahu bawahannya lewat monitor kalau truk itu belok ke kanan. Udah tuh, Mamang Ha cuma disuruh buat mantau pergerakan belok kanan itu doang. Tapi apesnya, ternyata saat itu ada komplotan perampok lain yang kebetulan emang pengen ngerampok isi truk Fortico Security. Dan mobilnya Mamang Ha parkir di deket situ. Mana ada anaknya pula, lagi sendirian kan tuh. Anaknya Mamang Ha langsung disuruh keluar mobil dan tiarap sama komplotan perampok itu. Karena anaknya Mamang Ha kan bisa jadi saksi mata. Jadi mereka juga ngancem-ngancem tuh. Tapi si komplotan perampok itu tanpa mikir panjang malah bikin metong anaknya Mamang Ha. Mamang Ha yang lihat itu langsung lari. Tapi sayangnya Mamang Ha juga kena sasaran senjetong komplotan perampok itu. Jadi langsung pingsan tuh. Beberapa hari kemudian, Mamang Ha udah sadar di rumah sakit setelah beberapa kali operasi. Tapi sayangnya anak Mamang Ha gak selamat, alias udah metong. Setelah bisa pulang dari rumah sakit, Mamang Ha langsung dimarahin sama mantan istrinya. Mamang Ha dikatain bajingan kejam dan gak bisa jagain anak sendiri. Mantan istri sampai muak banget sama Mamang Ha. Gak pakai lama, setelah itu Mamang Ha langsung nyewa agen mata-mata buat cari tahu siapa komplotan yang waktu itu ngerampok truk dan bikin anaknya metong. Agen mata-mata itu kasih beberapa nama yang bisa jadi berkaitan. Dan mulai saat itu, aksi balas dendam Mamang Ha dimulai. Bukan cuma itu, Mamang Ha juga nyuruh bawahan dan anak buahnya buat cari nama orang-orang yang ngerampok waktu itu. Terutama orang yang pegang senjetong dan bikin metong anaknya. I need to know who pulled the trigger. I need a face. Of course. And we've been on nothing else trying to get answers. Besoknya, Mamang Ha sama bawahan dan anak buahnya udah nemuin 1 orang nih yang kayaknya berkaitan. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Dia malah cuma kenal komplotan rampok yang kayaknya beda sama komplotan rampok truk waktu itu.
Jadi bisa dibilang orang yang ditemuin ini nggak guna. Hari-hari berikutnya, bawahan dan anak buah Mamang Ha juga belum nemuin orang yang berkaitan sama komplotan rampok yang mereka cari. Kesusahan tuh mereka, nemunya orang yang salah mulu. Mereka jadi ngerasa nggak becus di depan Mamang Ha nih. They're filthy fucks. And they have done drugs. That being on that job was above them. They're more about the smash and grab. Akhirnya bawahan Mamang Ha coba nasehatin deh Mamang Ha supaya menjernihkan pikiran dulu, biar nggak melulu salah nangkep orang dan merugikan banyak pihak. Tapi bukannya dengerin nasihat itu, Mamang Ha malah terus mau balas dendam. Dan sejak saat itu, Mamang Ha coba balas dendam sendiri. Besoknya Mamang Ha nyewa orang buat bikin data pribadi dan berkas palsu buat lamar kerja di Vertigo Security. Jadi Mamang Ha tuh kerja di Vertigo Security cuma buat nyamar dan pengen ketemu sama komplotan rampok yang bikin anaknya metong. Dia cuma mau balas dendam. Wah, gak nyangka sih ini. Biar lebih gampang, kita langsung kenalan aja sama komplotan rampok yang waktu itu jadi pelaku rampok truk Vertigo Security dan bikin anaknya Mamang Ha metong. Si ketua komplotan ini namanya Jackson, bawahannya namanya Jen. Orang sengak yang suka bertindak nekat sendiri tanpa mikir panjang. Mereka ini sebenarnya bukan komplotan rampok baru, mereka udah lama, cuma melakukan operasinya halus banget, sampai punya beberapa orang dalam buat ngebantu aksi mereka. Beberapa waktu sebelum ngerampok truk Vertigo Security, mereka udah pernah ngerampok truk pengangkut uang juga di perusahaan lain. Namanya Aeton Security. Dan waktu itu mereka kenal sama orang dalam yang kerja di situ dan mau bantuin. Jadi mereka lancar banget ngelakuin hal-hal kayak begitu. Yo, Dave, come in. Checking everything says it should be. All good here, Chad. Beberapa waktu setelah itu, barulah mereka ngerencanain buat rampok truk Vertigo Security. Dan saat itu juga mereka bisa dapat bantuan lagi dari orang dalam. Tapi masih belum tahu nih, siapa itu orang dalamnya. Waktu lagi operasi perampokan itu, orang yang pakai senjetong dan bikin metong anaknya Mamang Ha adalah Jen. Dia pelaku yang bikin metong. Padahal nggak ada arahan dari yang lain buat bikin metong anaknya Mamang Ha itu. Dari situlah kekacauan mulai terjadi. Sampai akhirnya bikin Mamang Ha mau balas dendam. Udah cukup flashback bahas latar belakang cerita dari Mamang Ha dan komplotan rampok Jackson. Sekarang kita balik lagi ke plot cerita utama. Di waktu sekarang, Jackson punya rencana baru. Dia pengen punya duit pensiun untuk semuanya. Dan rencananya bukan lagi rampok duit di truk, tapi dari depot uang Vertigo Security langsung. Gila banget kan? Mereka bakal beraksi nih. Tapi tenang, sekarang di Vertigo Security udah ada Mamang Ha. Suatu hari pas banget emang Vertigo Security bakal angkut banyak uang dari semua kliennya. Mereka tugasin tuh pekerja-pekerja termasuk Mamang Ha buat angkut uang dari tempat klien ke depot uang di gudang Vertigo Security. Kayak biasa, Mamang Ha masih satu tim dan kerja bareng Pak Bulet. Tiba-tiba di dalam truk itu Pak Bulet bilang kalau dia sebenarnya suka melakukan kecurangan di pekerjaan ini. Pak Bulet cerita pernah bantuin komplotan buat ngerampok truk biar dapat bagian jatah uang. Dan ternyata Pak Bulet ini orang dalam yang ngebantu komplotan rampok Jackson. I tell them which trucks to hit, and they hit them. The 2 guards being killed was necessary. The boy was unfortunate. But we're a winning team. Militarily precise. Gila, nggak nyangka banget gak sih? Ternyata Pak Bulet ikut andil di kejadian itu dong. Kacau sih ini. Mamang Ha denger itu langsung panas hatinya. Tapi dia tetap tenang dulu. Mamang Ha mau ngikutin alurnya dulu dan pura-pura ada di pihak Pak Bulet. Dan aksi itu bakal dilakuin sekarang juga. Pertama-tama, Pak Bulet bawa masuk truk itu ke suatu gudang rahasia. Di situ nanti beberapa orang dari komplotan Jackson bakal masuk ke dalam truk. Pas udah nyampe, komplotan Jackson langsung suruh Mamang Ha buat turun dari truk supaya tangannya diikat dulu, biar nggak bisa ngapa-ngapain. Gila, udah termasuk kejahatan terstruktur banget nih komplotan Jackson. Habis itu Pak Bulet langsung bawa balik truknya ke markas Vertigo Security. Padahal di dalam truk dia itu ada komplotannya Jackson. Dan nanti Pak Bulet bakal pura-pura nggak tahu dan pura-pura jadi tahanannya komplotan Jackson tuh. Gak lama setelah truk berhasil masuk ke dalam markas, saat itu juga aksi komplotan Jackson dan Pak Bulet dimulai. Komplotan Jackson bakal masuk ke tempat depot uang. Pak Bulet pura-pura jadi tahanan, sedangkan Mamang Ha ngikut aja dah maunya komplotan Jackson kayak gimana. Dia masih main aman dulu nih.
Sampai-sampai pas udah di depan tempat depot uang, Mamang Ha langsung disuruh tiarap sama komplotan Jackson. Selain mau ambil semua isi depot uang, komplotan Jackson juga mau ngebobol ruang keamanan tuh, biar mereka bisa buka gerbang dan masukin beberapa orang lagi, supaya mobil polisi juga nggak bisa asal masuk pas alarm keamanan bunyi. Mereka jadi pada dardir-dor 2 rusuh banget tuh, buat masuk ke dalam ruang keamanan itu. Battle antara komplotan Jackson dan petugas keamanan Vertigo Security. Tapi lama-kelamaan komplotan Jackson berhasil juga tuh ngebobol ruangannya dan langsung buka gerbang buat masukin mobil beberapa orang komplotan mereka. Pas gerbang ditutup, jadinya polisi nggak akan bisa masuk nanti. Setelah semuanya udah aman, sekarang saatnya komplotan Jackson ambil semua uang yang ada di depot itu. Mereka nggak tanggung-tanggung tuh, mau sikat habis semuanya. Tapi pas ada kesempatan, Mamang Ha langsung gerak cepet buat ngelawan salah satu komplotan Jackson itu. Dia arahin senjetong yang dipegang si komplotan biar bisa bikin metong diri sendiri. Pas berhasil ditaklukin, Mamang Ha langsung bikin si komplotan itu metong. Dia bener-bener gak kasih ampun dah. Mamang Ha manfaatin kesempatan yang ada buat ngelawan. Habis itu, Mamang Ha langsung siap beraksi. What do you want us to do? You can do whatever you fucking like. Saat itu, Mamang Ha pakai kostum komplotan Jackson. Dia manfaatin itu supaya nggak ketahuan dan bisa bikin metong komplotan Jackson. Udah kena tuh satu orang yang dibikin metong sama Mamang Ha. Bukan cuma itu, Mamang Ha juga ngincer orang yang lain dari komplotan itu. Dan pas dapet lagi, Mamang Ha langsung bikin metong orang komplotan itu. Lagi-lagi, Mamang Ha nggak kasih ampun. Hajar aja dah tuh, walaupun Mamang Ha jadi tumbang juga nih sekarang. Di samping itu, Pak Bulet udah mulai beraksi lagi. Dia sekarang udah berani bikin metong pekerja-pekerja di Vertigo Security. Gila, udah berani nunjukin diri dia yang sebenarnya tuh. Sampai akhirnya terjadilah battle antara Mamang Ha sama komplotan Jackson. Bener-bener rusuh banget di sini. Dar-der-dor duar gak berhenti-berhenti. Semuanya saling adu. Dan tiba-tiba Mamang Ha diserang sama Pak Bulet. Duh, gimana ini? Pak Bulet juga nyerang Boy itu. Gila banget kan? Kurang ajar emang Pak Bulet ini. Setelah semuanya selesai, Pak Bulet sama komplotan Jackson yang tersisa langsung pergi dari situ. Mereka udah berhasil angkut depot uang yang mereka incar tuh. Pas keluar dari situ, komplotan Jackson sama Pak Bulet langsung terabas aja tuh beberapa mobil polisi yang udah nangkring di depan gerbang. Mereka langsung ngebut buat keluar tuh. Di jalan mereka dikejar-kejar sama polisi. Jadi main kejar-kejaran nih sekarang. Tapi sayangnya mereka berhasil masuk ke suatu tempat dan polisi ketahan di luar tuh. Kok gerak cepet banget ya mereka ini? Yang bikin shock lagi, habis keluarin uang dari truk, Jen malah pengen ngelakuin sesuatu yang jahat. Pas Pak Bulet udah pergi duluan ke lift barang, Jen malah samperin Jackson si ketua komplotan dan pengen bikin metong dia yang lagi sekarat. Jen bener-bener serakah uang dan pengen nikmatin sendirian. Temen makan temen dia tuh. I gonna need that. Gak lama kemudian, Jackson beneran udah dibikin metong sama Jen. Gila sih ini. Sekarang Jen berdua sama Pak Bulet. Pak Bulet shock dong pas Jen bilang kalau Jackson udah metong. Pak Bulet jadi was-was nih, takut diapa-apain sama Jen. Pas lagi masukin uang-uang itu ke dalam bagasi mobil, Pak Bulet punya rencana mau bikin metong Jen karena ngerasa dia berbahaya. Ada tuh kesempatannya pas Jen lagi buka gerbang. Tapi pas Jen balik lagi ke bagasi mobil, dia udah tahu dan saat itu juga Pak Bulet langsung dibikin metong sama si Jen. Kacau sih ini, bener-bener udah gila si Jen ini. Abis itu Jen langsung berangkat sendiri pakai mobil membawa uang-uang itu. Malamnya pas sudah sampai rumah dan mau mencoba santai menikmati uang sambil minum-minum, tiba-tiba ada yang bikin Jen kaget. Ada orang yang ngajak dia ngobrol di dalam rumahnya. Dan orang itu adalah Mamang Ha. Wah, ternyata Mamang Ha masih bisa sadar dan ngikutin Jen dari tadi. Gokil sih bisa nggak ketahuan. Jen mengira kalau Mamang Ha pengen duit. Padahal Mamang Ha pengen balas dendam sama Jen yang udah bikin metong anaknya. Jen gak inget tuh sama kejadian tragis truk waktu itu. Pas inget, dia langsung takut sama Mamang Ha. Dan gak pakai lama, Mamang Ha langsung balas dendam. What the fuck do you want? I want your liver. Gak cuma sekali door, emang Mamang Ha juga kasih total 4 kali door. Sesuai yang dilakuin sama Jen ke anaknya waktu itu. Gila, bener-bener sangar nih balas dendamnya. Abis itu semua selesai, Mamang Ha langsung pulang ke rumah. Dia udah puas, apa yang dipengen udah tercapai, tanpa membawa uang sepeser pun.
Film Wrath of Man bukan tentang pahlawan, ini tentang kehilangan. Tentang bagaimana duka bisa berubah menjadi amarah. Mamang Ha bukan orang baik, dia bukan polisi, dia juga bukan malaikat. Tapi dia adalah seorang ayah. Dan bagi seorang ayah, keadilan versi hukum terkadang nggak cukup. Film ini menunjukkan bahwa balas dendam tidak membawa kebahagiaan. Mamang Ha nggak tersenyum di akhir cerita. Dia hanya menghapus ancaman. Namun luka itu tetap ada. Kadang hidup nggak memberi kita kesempatan kedua. Kadang satu peluru mengubah segalanya. Dan ketika keadilan gagal, akan selalu ada seseorang yang memilih menjadi hukuman itu sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Wrath of Man? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.